2 tentang materi pelajaran Allah Maha Suci. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Pak Aul ingin menjelaskan tentang materi tentang Maha Suci. Nah, kok Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, pertama-tama kita awali dengan berdoa bersama-sama. Kita mulai bersama-sama dengan membacakan doa belajar. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pertama, adik-adik sekalian, adik-adik tahu tentang Allah Maha Suci? Belum. Allah Maha Suci itu berkaitan tentang kalau dalam bahasa Arab artinya Al-Qudus, yang artinya Maha Suci. Nah, ini Al-Qudus ini artinya Maha Suci. Jadi sifat Allah itu Al-Qudus ini merupakan sifat Allah yang mana memiliki sifat suci. Nah, sifat suci ini biasanya sifat suci ini berada di sifat suci ini ada di sifat suci ini adalah sifat Allah yang mana berada di sifat suci ini biasanya berada di diri Allah yang memiliki, yang mana dia tidak memiliki perasaan keji, kejam dan tidak memiliki perasaan yang buruk kepada umat manusia dan orang tersebut. Nah, sifat suci ini selain itu sifat suci ini biasanya ada di dalam sifat manusia, sifat manusia atau sifat orang tersebut. Nah, salah satu contohnya, salah satu manusia yang disukai Allah adalah manusia yang suka menyucikan diri. Nah, contohnya itu seperti manusia yang suka contohnya seperti manusia yang suka menyucikan diri itu mempunyai sifat seperti yang pertama, memiliki sifat seperti sifatnya memiliki sifat berbuat baik. Dia memiliki sifat yang berbuat baik. Yang kedua, berperilakuan yang baik. Nah, berperilakuan yang baik itu seperti apa, adik-adik sekalian? Anjir, kayak membantu tugas ulang.
Tapi dalam kutip itu membantu belajar, bukan mengerjakan tugas ya, adik-adik. Jadi gitu maksudnya. Suka menolong sesama, tidak merundung atau membuli itu sahabatnya. Gitu yang sifat yang diinginkan. Nah, yang ketiga, selain sifat dan perilaku, ada juga perbuatan yang disukai oleh yang dapat menyucikan manusia, dapat menyucikan diri manusia, seperti sifat untuk melakukan ibadah atau bersuci, itu termasuk bisa menyucikan diri. Nah, jadi adik-adik, itu salah satu hal, itu adalah salah satu hal yang bisa kita pelajari dari sifat-sifat menyucikan diri tersebut. Nah, selain itu, untuk gambarannya, coba adik-adik cermati gambar ini. Nah, dari keempat gambar tersebut, yang mana yang menurut adik-adik melakukan yang termasuk sifat bersuci? Berwudu, wudu sama nyapu. Menyapu. Menyapu ya, gotong royong lah, piket atau piket mah. Nah, kedua sifat tersebut adalah sifat yang mana dapat merubah kita menjadi orang yang lebih baik, atau bisa menjadi sifat yang dipandang Allah sebagai sifat untuk merendahkan diri agar tidak terjerumus ke dalam hal yang buruk. Nah, jadi kedua sifat seperti gambar yang pikat dan wudu ini adalah sifat yang disukai oleh Allah. Nah, sikap yang disukai oleh Allah ini adalah kedua ini. Dan yang bagian kanan ini sifat yang keduanya ini sifat yang tidak disukai oleh Allah. Yang ini sifat tidak disukai Allah, seperti yang gambar ini gambar apa, Dedek? Mau sampah sembarangan. Yang kedua? Ini bermain, dia nggak bersih-bersih. Kira. Jadi yang pertama sifat tidak disukai Allah, pertama membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan yang berarti dia nggak punya sifat untuk bersuci, menyucikan dirinya, atau tidak memiliki sikap untuk itu, sifat untuk dia tidak peduli kepada alam sekitar. Yang kedua tidak membersihkan diri. Dari gambar yang dua, tidak membersihkan diri. Ini anak yang kedua nih. Dia tidak membersihkan diri. Nah, anak ini dia termasuk itu menyakiti dirinya sendiri, karena sumber dari segala penyakit adalah kotoran. Iya enggak? Iya enggak, Adik-adik? Ya. Nah, bagaimana coba Adik pikirkan, apa saja contoh berperilaku menyucikan diri tersebut?
selain kedua gambar ini dari dua ini? Mencuci baju. Ya boleh, mencuci baju. Apa lagi? Mandi boleh. Apa lagi? Gosok gigi. Ya mandi kui. Oh. Apa lagi? Udah itu aja ya. Hanya ya. Yuk, kita lanjut. Setelah sifat berbuat apa sifat menyucikan ini, ada satu lagi sifat yang mana ada lagi sifat yang disukai oleh Allah, yaitu rendah hati. Sifat rendah hati. Nah, sifat rendah hati ini adalah sifat yang tidak sombong dan tidak angkuh. Nah, sifat tidak sombong dan tidak angkuh. Kuwi piye maksudnya? Sifat tidak sombong dan tidak angkuh. Jadi adik tahu nggak maksudnya? Enggak kan? Sifat yang tidak sombong dan tidak angkuh, sifat ini adalah sifat yang dimana diri seseorang itu lebih sifat seseorang yang menyadari akan dirinya sendiri. Sifat seseorang yang menyadari akan dirinya sendiri bahwa perilakunya ini membuat seseorang bisa terluka atau terluka dan membuat anak tersebut menjadi tidak bersyukur, ya. Bahwa anak ini menjadi tidak bersyukur. Bagaimana orang yang tidak bersyukur tersebut? Adik-adik, bagaimana orang-orang yang tidak bisa bersyukur tersebut? Biasanya seperti apa? Adik-adik. Ya, jangan seperti Mas Habib. Kasihan. Jadi orang-orang yang tidak bisa bersyukur ini, dia seperti yang pertama, orang yang tidak bisa bersyukur itu pertama dia mengharburkan uangnya untuk sebuah alasan yang tidak berguna. Untuk alasan yang tidak berguna. Contohnya, enggak. Yang pertama, orang yang tidak bisa bersyukur itu anak tersebut tidak mensyukuri apa yang ada di hadapannya. Entah itu makanan sederhana tapi dia tidak mensyukuri. Nah, itu dia tidak mensyukuri apa yang dia dapat gitu loh. Tidak bersyukur atau tidak bersyukur. Tidak bersyukur apa yang telah dia dapat. Dia maunya lebih. Gitu. Yang kedua, orang yang tidak bersyukur tersebut dia suka menghambur-hamburkan uang hanya untuk kesenangannya sendiri.
Dan memamerkannya kepada orang-orang yang kurang mampu, biasanya seperti itu. Nah, ini seperti contoh ini. Cermati gambar di atas. Yang mana yang orang yang tidak bersyukur, yang mana orang yang bersyukur. Dan kiri bersyukur. Oke. Yang kiri bersyukur, dia berdoa kepada Allah, dia berserah diri. Dia berdoa kepada Allah, dia berserah diri, dia dia berserah diri, dia melihat kesalahannya apa saja. Sedangkan yang kanan, Draken. Bukan itu maksudnya. Yang kanan itu termasuk perilaku dia menghambar-hambarkan uang hanya untuk kesenangannya sendiri. Yang bawah ini sifat sombong. Dia ini sifat sombong. Orang dimana ini kadang-kadang merugikan orang lain sifat sombong tersebut. Yang mana? Kanan ini. Oh, ini sifat orang sombong. Dia mengagung-agungkan dirinya sendiri, akan tetapi dia tidak merendah kepada Allah. Jadi anggapannya orang tersebut paling besar, paling hebat tuh loh, yang kuasa di situ. Akan tetapi dia tidak tahu kalau maksudnya Allah itu Maha melihat. Nah, dan sedangkan yang kanan ini adalah yang kiri ini, yang kedua ini adalah sifat Allah, sifat orang yang selalu yang selalu taat kepada Allah. Itu adalah salah satu gambaran untuk orang tunggu. Nah, kalau menurut adik-adik sekalian, contoh yang lain seperti apa orang yang merendah kepada Allah? Contoh di masyarakat lah. Contoh di tempat Anda lah, orang yang rendah hati, orang rendah hati itu seperti apa? Adik-adik sekalian, nggak apa-apa. Apa adik-adik? Suka berbagi. Suka berbagi. Terus apa lagi? Selain suka berbagi. Suka menolong. Yang ketiga apa lagi? Apa? Suka ke masjid, taat kepada Allah, ya. Suka ke masjid. Boleh, suka ke masjid. Nah, sekarang adik-adik, kakak akan memberikan PR untuk kalian. PR, seneng ini betul-betul. Nah, PR-nya adalah memberikan contoh-contoh hal-hal yang bersangkutan tentang bersuci. Entah itu berwudu, atau entah itu perilaku, atau sifat seorang. Nah, ini contoh-contoh ini nanti adik-adik adik-adik kasih penjelasannya ya. Sekian dari Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.